Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harta Dame. Saya adalah Binusyan 2019. Kali ini saya ingin membahas tentang masalah sosial sesuai dengan tugas saya kali ini dalam mata kuliah Bisnis Komunikasi. Kali ini saya ingin membahas masalah sosial yang ada kita alami di tengah-tengah pandemi saat ini. Kenapa sih harus masalah sosial dan apa sih penyebab masalah sosial ini? Bagaimana sih kita harus menyikapinya dan apa solusinya bagi kita? Tepatnya pada Desember 2019 muncullah COVID-19 di Wuhan, Cina yang menyebabkan semua warga di dunia, termasuk salah satunya adalah negara kita yaitu negara Indonesia, yang menyebabkan kita mengurangi pertemuan atau pertemuan secara langsung, di mana dimulai dari bulan Februari kita mengalami yang namanya social distancing. Ini mengakibatkan segala aktivitas kita yang kita jalani dalam setiap hari jadi berubah, baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Banyak sekali hambatan yang terganggu. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang di pendidikan, dimana pendidikan ini sangatlah penting bagi kita. Biasanya kita bertemu di dalam satu wadah, yaitu sekolah atau kampus, di mana kita bercengkrama dengan gurunya, berkomunikasi secara langsung, mendengarkan gurunya menjelaskan secara langsung, dan kita juga bisa bertanya jika kita tidak bisa mengerti. Nah, ini tiba-tiba jadinya kita melakukan yang namanya PJJ, di mana pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal ini jadi kagok. Ini banyak sekali problemanya teman-teman. Nah, pertama dimulai dari alat komunikasinya dulu ya, gadget. Nah, tidak semua seperti anak SD, SMP, SMA, orang tuanya yang mempunyai gadget. Oke lah, contohnya SMP, SMA mungkin udah punya gadget kali ya, SMP, SMA. Tapi anak SD, dimana anak SD ini pakai gadgetnya gadget orang tua. Nah, tidak semua orang tua itu berkecukupan. Ada juga yang orang tua yang biasa, bisa juga orang tua yang ekonominya dibilang kurang. Mereka hanya punya telepon genggam, tapi tidak berbasis teknologi, tidak mempunyai media-media yang bisa kita pakai untuk secara virtual gitu, hanya telepon genggam biasa. Nah, ini menyebabkan alat komunikasi yang kita pakai menjadi salah satu hambatan kita untuk berpendidikan secara pembelajaran jarak jauh. Anak-anak ini jadinya harus mempunyai gadget yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan ada juga orang tua yang mungkin gadgetnya itu bisa, tapi kuotanya terbatas karena kemampuan ekonominya yang di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin jadi semua ekonomi yang ada di pandemi ini semuanya jadi turun, dan itu juga salah satu penyebabnya kuota ini terbatas. Nah, sedangkan anak-anak ini setiap hari harus online, harus absen, harus belajar secara virtual, itu menggunakan kuota yang lumayan banyak. Nah, ini juga hambatannya. Nah, yang ketiga, anak-anak ini yang biasanya saling berdiskusi, saling berhadapan, saling komunikasi, tiba-tiba tidak bertemu, hanya melalui telepon genggam, video call, atau dari laptop. Belajarnya secara berhadapan, atau istilahnya nge-zoom bareng sama teman-teman sekolahnya. Nah, ini juga yang membuat mereka kagok, di mana mereka bisa bertanya langsung sama dosennya, bisa dosennya menjelaskan secara langsung. Nah, tapi sekarang tidak bisa seperti itu, harus belajar secara mandiri. Batasan-batasan inilah yang membuat
orang tua salah satunya jadi kurang bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Contohnya saja gurunya memberi tugas kepada anak muridnya, kerjakan dari 1 sampai 10 ya, gitu. Anak-anak ini 2 soal tidak bisa dikerjakan karena kurang memahaminya. Nah, meminta bantuan oleh orang tua. Orang tuanya ini juga, aduh aku nggak paham nih, udah lama banget, gitu. Ini juga yang membuat pro dan kontra. Aduh kenapa sih gurunya ngasih tugas banyak banget, dan aduh orang tuanya juga jadi ini, aduh aku nggak bisa nih ngerjainnya, gimana ya gitu. Inilah yang membuat saling tidak kecocokan. Seharusnya harus saling berdampingan di antara orang tua dan guru. Karena terbatasnya waktu dan juga jarak, ini membuat guru-guru di Indonesia jadi kurang secara maksimal, karena setiap anak-anak muridnya itu mempunyai daya fokus yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang gak fokus karena belajar di komputer, atau harus biasanya mereka fokus saat berhadap-hadapan, jadi susah untuk menemukan titik fokusnya. Dimana orang tua harus mendampingi anaknya belajar dalam aktivitas mereka sehari-hari dalam pembelajaran jarak jauh. Inilah sebabnya anak-anak kurang maksimal dalam pendidikannya saat ini. Nah, yang keempat adalah gimana sih solusinya kita untuk menghadapi saat ini? Seperti yang aku bilang tadi barusan, yaitu kita harus saling berdampingan antara guru dan orang tua, begitu juga dengan kita sebagai mahasiswa atau anak-anak yang sedang belajar secara virtual. Kita harus semangat, kita coba cari cara. Mungkin kalau kita virtual itu kan ada jam-jamnya untuk anak sekolah, hari ini apa, dan dibatasi. Kita harus mempunyai seperti aplikasi untuk pembelajaran tambahan, kita harus cari di internet. Bahkan ada beberapa contoh soal yang hampir-hampir mirip yang bisa kita secara latihan dan didampingin orang tua agar semakin maksimal. Dan untuk kasus yang sebelumnya, yaitu ada kalanya pemerintah ikut turut tangan dalam alat komunikasi untuk keluarga yang kurang mampu maupun yang kurang secara ekonomi untuk pendidikan anak-anaknya, kiranya dibantu dengan memberikan gadget atau memfasilitasi wifi setempat untuk anak-anak belajar, seperti itu. Kiranya itu yang membuat kita harus makin mengejar dan memahami sikon yang seperti ini. Mungkin emang kita harus dihadapkan seperti ini agar kita bisa semakin maju. Dan kalau ini terjadi nanti ke depannya, mungkin ada virus-virus yang lain yang menyebabkan kita seperti ini. Ada baiknya dan kalanya kita harus membentengi diri kita agar anak-anak di Indonesia semakin pintar, walaupun terhambat pendidikannya karena COVID-19 ini yang meresahkan. Kiranya pemerintah cepat mengatasi masalah ini, baik dalam pendidikan kita dan dalam ekonomi kita akan semakin membaik. Kiranya itu yang ingin saya sampaikan dalam masalah sosial saya kali ini. Kiranya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.